Allah, perih banget ini. Woi. Bagi Anda yang ingin mencari peluang usaha, berbisnis kuliner bisa jadi pilihan. Salah satu warung nasi di Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Bandung, Jawa Barat ini misalnya menyajikan aneka jenis makanan Sunda ala rumahan. Hampir setiap hari, kedai ini ramai dikunjungi penikmatnya. Saya pun jadi penasaran, kira-kira bagaimana ya bisa seramai ini? Nah, warung nasi khas Sunda ini memang bukanya pagi-pagi sekali. Jadi karyawan di sini sudah bersiap sejak pagi-pagi untuk kemudian bisa memasak makanan-makanan yang enak yang khas Sunda. Saya juga akan menjadi bagian dari mereka untuk melihat bagaimana proses panjang dari setiap makanan khas Sunda. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Warung Nasi Khas Sunda. Perjuangan menjadi seorang pengusaha kuliner dimulai dari dapur ini. Meski warung mulai buka pukul 9 pagi, persiapan memasak sudah dilakukan sejak tengah malam. Persiapan ini meliputi mulai proses menyiapkan bumbu hingga memasak. Wah, perjuangan banget ya. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di dapur. Saya akan mengolah beberapa masakan yang biasa dijajakan. Salah satu yang paling diburu penikmatnya adalah ayam goreng kremes. Bahannya ayam kampung yang dikirim langsung dari Cianjur, Jawa Barat, kota kelahiran pemilik warung. Nah, dalam sehari, warung ini membutuhkan 100 ekor ayam yang dipotong menjadi beberapa bagian. Ayam yang sudah dipotong berikutnya dicuci bersih di wadah khusus dengan air mengalir. Meski terlihat mudah, proses ini menjadi penting. Kebersihan menjadi salah satu prosedur yang harus dijaga dalam bisnis kuliner. Wah, lumayan nih membersihkan ayam satu persatu seperti ini. Bulu-bulu dari ayamnya ini harus benar-benar hilang agar kemudian oke dan juga bisa dinikmati oleh para konsumen dari restoran ini. Lanjut dulu. Ayam yang sudah bersih kemudian diungkep dalam panci besar yang berisi bumbu rempah rahasia racikan si pemilik warung. Setelah dimasukkan, langsung kita aduk. Berat ya, butuh tenaga loh untuk mengaduk ayam sebanyak ini. Oke, semua ayamnya sudah dimasukkan ke sini, jadi masuk ke proses berikutnya namanya perebusan. Setelah 30 menit, ayam diangkat. Waduh, panas banget ini. Hati-hati ya saat mengangkatnya. Ayam yang sudah diangkat akan ditata sebelum nantinya dijajakan di meja prasmanan untuk dipilih para pelanggan. Kuliner ala Sunda tidak lengkap jika tidak ada sambal. Nah, warung nasi yang sudah ada sejak 2003 ini menyajikan sambal khas yang merupakan hasil inovasi sambal yang sudah ada. Namanya sambal dower. Sebetulnya sambal ini menggunakan bahan dasar yang sama seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Namun cara mengolahnya unik dan berbeda. Yang pertama, tumbuk perlahan cabai domba. Nah, ini saya lagi coba untuk mengolah bikin sambal dower. Jadi pengolahannya masih sederhana, masih manual seperti ini. Dan yang perlu dilakukan adalah jangan terlalu bersemangat ketika menumbuknya. Karena memang harus hati-hati ya. Takutnya ketika bersemangat menumbuknya nanti akan nyiprat-nyiprat ke muka. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit saja. Lagi pula ini teksturnya jangan terlalu halus. Dan itu menjadi sebuah ciri khas dari sambal dower khas warung nasi Sunda di tempat ini. Berikutnya kita siapkan bawang merah. Nah, ini yang unik. Biasanya bawang merah kan diiris atau bahkan diulek. Namun untuk membuat sambal dower, bawang merah ini justru ditumbuk atau dipukul menggunakan palu. Waduh, jelas ini bikin perih mata. Kang, ini baru mulai bawang. Bawangnya gede-gede banget. Bikin perih mata. Ya Allah, perih banget ini. Kita mulai ya. Perih.
Penggunaan teknik penumbukan pada bawang bertujuan tekstur bawang merah tidak sepenuhnya hancur, sehingga dalam sambal akan benar-benar terasa rasa bawangnya. Seluruh bahan yang sudah ditumbuk untuk sambal berikutnya akan digoreng hingga matang. Inilah proses akhir pembuatan sambal doer agar semua bahan matang dengan sempurna. Setelah tercampur, yuk kita aduk. Tuh, ini sambal doernya udah bikin ngiler banget. Ini ngaduknya juga usaha banget karena dari cabenya sendiri aja udah 30 kilo dari cabenya sendiri. Nah, ini belum juga ditambah sama bawang, kemudian juga ada campuran-campuran lainnya. Jadi ngaduknya ini harus benar-benar bertenaga. Tapi yang jelas meskipun belum mateng, wanginya udah kerasa banget. Jadi saya penasaran gimana rasanya, apakah benar-benar bikin bibir doer? Kita lihat nanti. Yuk Kang, cukup segini ya. Aduh. Kok ngaduknya makin berat ya? Kita tinggalkan saja, kita kasih ke ahlinya. Nih Kang. Oh gitu ngaduknya. Oh saya kan tadi diangkat ya, ternyata dia digigit. Warung nasi khas Sunda ini memiliki lebih dari 60 masakan yang diolah setiap hari. Bukan hanya ayam goreng, kremes, dan sambal, tapi juga ada olahan lain seperti perkedel kentang, perkedel jagung, aneka olahan ikan, dan aneka sate jeroan. Diakui para juru masak diperlukan kerjasama tim yang solid setiap hari untuk bisa memasak lebih dari 60 menu masakan. Berpacu dengan waktu setiap hari, lebih dari 30 karyawan bertugas memasak di dapur yang sibuk ini. Biasanya 1 jam menjelang warung buka, semua makanan sudah siap. Ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan para pegawai sebelum warung nasi dibuka, yaitu berdoa bersama. Saya juga ikut ya dalam rutinitas ini. Itu udah salah satu aktivitas yang biasa setiap pagi dilakukan oleh teman-teman di sini sebelum membuka warungnya begitu. Jadi dengan kekuatan doa diharapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga pelanggan bisa datang ke sini. Setelah berdoa, makanan yang sudah selesai diolah dibawa ke warung bagian depan untuk dijajakan. Nah ini beberapa makanan sudah siap dibawa untuk ke bawah. Jadi kita turun ke lantai 1. Ini turun lantainya nggak cuma 1 lantai, 2 lantai loh. 4 lantai turunnya. Waduh lumayan. Ini harus hati-hati juga, takutnya jatuh. Seluruh makanan selanjutnya akan dijajarkan di meja panjang. Lihat tuh, banyak banget kan makanannya. Sesaat setelah warung buka, pelanggan mulai berdatangan. Dijajakan prasmanan, makanan akan dipilih oleh pelanggan dan langsung digoreng. Oke, setelah para pelanggan datang, kemudian mencatat apa saja menu yang akan dimakan, selanjutnya digoreng. Nah ini salah satu ciri khas makanan khas Sunda, yaitu dadakan ya Kang ya. Jadi ketika dinikmati itu anget-anget sambil makan sambal, sambil makan nasi, waduh mantap. Ini wanginya aja udah bener-bener mantap ini dari rempah-rempah yang kemudian tadi disiapkan di lantai 4 sana. Tuh lihat. Ayam goreng kremes jadi makanan favorit di tempat ini. Kremesan dibuat dadakan agar tetap crispy. Cara membuat kremes ini mudah. Adonan kremes tinggal dimasukkan ke dalam minyak panas, diamkan selama 20 detik, lalu diangkat. Sudah kriuk banget nih. Makanan yang sudah selesai digoreng kemudian akan langsung diantar ke meja konsumen untuk dinikmati. Caranya tinggal kita panggil nomor antrian lalu antarkan. Wah, saya benar-benar jadi pegawainya nih. Nomor 23. Buka mulai 9 pagi hingga 9 malam, kedai nasi ini tidak pernah sepi. Rasa rumahan yang otentik dengan harga relatif ramah di kantong jadi daya tarik warung nasi khas Sunda. Saya pertama kali baru sekarang ini nyobain sate Marangi ya, sama masakan yang ala Sunda di sini. Oh, betul-betul sedap Bapak. Enak ya. Ya. Pemilik warung sudah mulai merintis usaha kulinernya sejak berusia 16 tahun. Sebelum sebesar ini, ia juga sempat memulai berjualan di lapak kaki lima. Menurutnya, kesuksesannya ini datang dari mimpi dan keinginan besar untuk berhasil. Kalau saya bilang kalau ingat prosesnya dulu ya, istilahnya kayak berdarah-darah kita tuh. Jadi perjuangannya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi kalau yang saya rasakan, saya ketika jatuh gagal, saya tidak jatuh beneran, jadi bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengusaha kuliner ini adalah tidak ada hasil yang instan. Semuanya butuh proses yang begitu panjang untuk bisa benar-benar sukses.
Nah, kali ini saya mau coba menikmati olahan yang sudah saya buat sendiri. Saya pilih beberapa makanan yang sudah saya masak sedari tadi. Menikmati masakan sendiri memang gak ada lawan. Apalagi sudah beraktivitas seharian. Nah, ini dia. Ada daun kemangi sama apa nih namanya? Apa ya? Selada, ya itu dia. Kita coba ya pakai selada, pakai daun kemangi. Rasa pedas, kemudian kriuk-kriuk dari kremesnya itu benar-benar kerasa. Cocok banget buat makan siang. Saya lanjut dulu, sambelnya mantap. Menikmati makanan khas Sunda tidak lengkap tanpa sayur asem. Sayur hangat membuat cita rasa sayur asem yang terdiri atas terong, kacang, dan daun melinjo semakin segar. Menikmati sayur asem ini menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi pengusaha warung nasi khas Sunda. Waduh, kita belajar banget dari mulai teknik memasak sampai tips-tips bagaimana caranya untuk menjadi seorang pebisnis di bidang kuliner yang satu ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan juga informasi baru untuk Anda. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.